Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat data semua. Nah, di tutorial kali ini ya, di sore hari ini, karena ada request terkait minta tolong untuk dijelaskan pengisian sarana prasarana di Dapodik terkait pengusulan DAK tahun 2022 yang datanya akan ditutup atau cut off-nya itu sinkron Dapodik per tanggal 31 Maret tahun 2021. Nah, akan saya jelaskan ya. Nah, ini judulnya sarana prasarana pada Dapodik. Nah, kenapa sih latar belakangnya harus mengupdate data sarana prasarana pada Dapodik? Permasalahannya cukup jelas, yaitu kualitas data Sarpras yang masih rendah yang diinput oleh operator, khususnya dalam hal kondisi kerusakan prasarana. Faktornya, penyebabnya apa? Ya karena kurangnya pemahaman responden atau operator dalam menentukan kondisi kerusakan data prasarana. Rekomendasinya bagaimana? Ya perlu adanya keseragaman metode penghitungan kerusakan Sarpras serta pelatihan khusus kepada responden terkait tata cara penghitungan kerusakan, karena tidak bisa melakukan pelatihan secara luring ya. Jadi ya pelatihan secara daring saja ya. Kondisi Sarpras saat ini kalau kita lihat di tabel ini ya, di diagram, akurasi yang sangat tinggi adalah rombel, karena ini kaitannya dengan sertifikasi. Sarprasnya masih cukup kecil, apalagi siswa data perincinya juga kurang siswa itu. Panjang ruang tidak wajar, lebar ruang tidak wajar ya, rata-rata panjang dan lebarnya diisi 0 tapi ada luasnya. Nah, itu yang jadi masalah. Ini surat edaran dari Kemdikbud tertanggal 25 Februari tahun 2021 yang isinya terkait pemutahiran Dapodik tahun 2021 dalam rangka perencanaan DAK fisik pendidikan ya. Silakan dibaca sendiri. Nanti kalau mau materi apa kelengkapannya bisa di-download di ringkas.kemdikbud.id/dak 2021. Nanti tugasnya ini dibaca saja. Nanti akan saya jelaskan detailnya di video ini. Nanti tugas sekolah juga harus mengupload form isian yang diperoleh dari alamat ini dan ditandatangani, kemudian diupload di SP Datadik. Data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk perencanaan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2022 adalah data yang telah tersinkronisasi atau sudah disinkronkan oleh operator sekolah sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 pukul 23.59 WIB. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan. Pengisian data Sarpras di Dapodik. Nah, kalau mengisi Sarpras itu tidak lepas dari tiga item identitas ini ya. Saya gambarkan seperti segitiga ke atas. Penjelasannya yaitu Sarpras yaitu harus ada tanahnya dulu. Berarti tanahnya harus dimasukkan. Setelah ada tanah diinputkan di Dapodik, baru menambahkan bangunan di atas tanah tadi. Kalau tanahnya 2 ya berarti masing-masing tanahnya diinputkan di Dapodik dan menambahkan bangunan di masing-masing tanah tersebut. Nah, setelah memetakan semua bangunan, baru memetakan di dalam bangunan ini, di dalam bangunan yang diinputkan di Dapodik itu, di dalam bangunannya ada ruang apa saja, ada berapa ruang. Itu penjelasan ya, gambaran umum terkait input data Sarpras. Contohnya seperti ini gambaran umumnya ya. Ini tanah, sebidang tanah ini. Tanahnya ada 2. Yang atas di tanah yang pertama itu ada 2 bangunan. Di tanah yang kedua hanya ada 1 bangunan tapi 2 lantai. Ini contohnya ini. Ini bangunan. Ini bangunan pertama 2 lantai. Bangunan yang kedua 1 lantai. Penginputan tanah ini diinputkan tanah sertifikat pertama, sertifikat kedua dimasukkan di Dapodik semua. Nah, contohnya seperti ini. Tidak ada panjang dan lebar tapi ada luas, ini yang salah. Harusnya kalau ada luas pasti ada panjang dan
lebar. Penginputan bangunan dan ruang. Nah, ini ya, ruang. Lantai satu. Ini lantai, ada 2 lantai. Nah, kategori, beberapa kategori dalam prasarana bangunan ya. Yang pertama, prasarana bangunan itu ada asrama siswa, bangunan itu sendiri, dan bangunan tempat ibadah juga punya referensi sendiri, kebun, lapangan, tempat parkir, rumah dinas guru, rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas penjaga sekolah, ada taman, tempat bermain, dan unit produksi. Ini kategori prasarana. Nah, sebelum mengisi atau menambahkan, menginput data prasarana, sarana dan prasarana ya di Dapodik, teman-teman operator dan kepala sekolah harus memahami konsep dasarnya tadi, tanah, bangunan, dan ruang, dan sebelum menginput juga mempersiapkan denah lokasi ruang dan bangunannya. Kenapa kalau tidak disiapkan ini dulu, pasti saat menginput bangunan dan ruang ya pastinya akan bingung karena tidak punya gambaran ini seperti apa ini konsepnya. Nah, saya contohkan seperti ini, ada sebidang tanah, di atas tanah berdiri beberapa bangunan. Nah, bangunan-bangunan yang berdiri ini harus diinputkan masing-masing di data prasarana. Ini misalnya bangunan pertama, bangunan kedua, bangunan ketiga, bangunan keempat, 5, 6, dan 7. Selain bangunan juga harus menginputkan, misalnya ini ada lapangan atau lapangan sekolah, halaman sekolah, di belakang ada kebun, terus di belakang sini ada kebun, juga disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebarnya. Itu juga harus dimasukkan di Dapodik di pemetaan prasarana. Contoh berikutnya, gambar sekolah seperti ini, hanya gambar L ya. Kalau jelas ini bangunannya yang terlihat 2, tapi tidak menutup kemungkinan di belakang sini ada bangunan WC, kamar mandi, terus gudang dan lain-lain. Di belakangnya lagi ada kebun. Nah, ini halaman sekolah. Semua harus dimasukkan, dipetakan di Dapodik di bagian prasarana tadi. Termasuk teras-teras juga dimasukkan. Kalau seperti ini bangunannya terlihat hanya 2 ya, padahal belum tentu 2, di belakangnya masih ada bangunan lagi. Kalau seperti ini bangunannya cuma 1 tapi ada lantainya 2, berarti bangunan 2 lantai. Nanti di prasarana ada pilihan, lantainya ada berapa, 1, 2, 3 atau berapa ya, menyesuaikan kondisi bangunannya. Nah, kalau bangunan yang seperti ini, bangunannya 1 tapi atapnya yang berbeda, atapnya dalam bentuk dak ya, cordak ini. Nah, nanti di Dapodik juga ada pilihannya. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan terkait isian di Dapodik ya. Nah, sebelum mengisi Dapodik di bagian Sarpras, teman-teman operator perlu mengecek dulu. Nah, ini saya pinjam dulu ya untuk uji coba nama sekolah ini, minta maaf ya. Nah, cek dulu isian data di sanitasi. Jangan sampai nanti antara isian data sanitasi dengan data di Sarpras ada perbedaan. Di bagian mana? Terutama di sini. Nah, ini loh. Jamban. Nah, jamban ini kan nanti masuk ke dalam isian sarana prasarana Dapodik ya. Contoh di sini jumlah jamban laki-laki yang dapat digunakan 2, perempuan 2, yang digunakan bersama 0 ya, berarti jumlah jamban di sekolah ini harusnya ada 4 bilik ya, 2 bilik laki-laki dan 2 bilik perempuan. Nah, di sini tidak dijelaskan secara rinci ini jamban milik guru atau milik siswa. Nah, jumlah jamban yang tidak bisa digunakan 0 semua, berarti di sekolah ini jumlah jambannya ada 4. Nanti juga harus disamakan dengan isian di Sarpras. Jangan sampai di data sanitasi jambannya 4 tapi isian di Dapodik jambannya ada 7. Nah, terus yang 3 tidak dipetakan di sanitasi, atau mungkin sebaliknya, di isian sanitasi ada 4 tapi di Dapodik isiannya cuma 2 bilik. Nah, itu yang perlu diperbaiki oleh teman-teman operator. Setelah memperbaiki data sanitasi sesuai dengan kondisi sekolah, berikutnya data Sarpras tanah dan bangunan. Pertama,
isikan data tanahnya dulu. Ini saya naikkan biar kelihatan. Data tanah, ya, tanahnya dimasukkan. Nah, kalau mau merubah data rinci tanah, silakan klik ubah. Referensinya, jenisnya ya tanah, namanya tanah apa, tanah nama sekolah boleh, hanya tanah sekolah boleh, disesuaikan saja. Nomor sertifikatnya berapa, panjang berapa, panjang dan lebar ketemu luas. Luas lahan yang tersedia, luas lahan yang bisa digunakan. Kok lebih kecil? Ya pastinya jangan sampai luas lahan yang tersedia dengan luas keseluruhan lebih banyak luas lahan yang tersedia. Ya minimal sama, tapi bisa juga lebih kecil. Kenapa? Ya mungkin saja tanah sekolah itu di sebidang tanah sekolah di tengahnya mungkin ada parit yang besar yang mungkin tidak bisa digunakan untuk dibangun. Kalaupun dibangun membutuhkan biaya yang lebih mahal karena harus mungkin mengedak apa ya, sungai atau apa sehingga bisa dibangun. Jadi disesuaikan dengan kondisi di masing-masing sekolah. Berikutnya status kepemilikan milik, sewa, pinjam, bukan milik. Sesuaikan pilihannya. Nah, di sini ada keterangan tanah milik pemerintah daerah ya, karena tanah sekolah ini milik, karena sekolah negeri ya, miliknya pemerintah daerah. Tapi kalau ada sekolah swasta misalnya ya dijelaskan statusnya milik tapi miliknya yayasan gitu ya. Setelah diisi data rinci data rinci tanah, jangan lupa mengisikan NJOP-nya. NJOP, nilai jual objek pajak. Kalau di Jawa ya terkenal dengan bahasa tupi pajak gitu ya. Nah, kalau di bahasa ya nasionalnya ya, bahasa sesuai aturan pertanahan ya NJOP, nilai jual objek pajak. Nilainya berapa? Berikutnya, nah kalau tanah itu dihasilkan dari blok green misalnya, blok green ya tanah dibelikan oleh pemerintah, ya silakan dimasukkan di bagian blok green di data sekolah tadi. Setelah data tanah terisi, selanjutnya mengupdate atau memetakan data bangunan. Caranya bagaimana? Yaitu dipilih tanahnya dulu, kemudian dipetakan semua bangunan. Saya contohkan ini. Ini bangunan yang ada di sekolah. Saya ilustrasikan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi pemetaan bangunan. Saya kasih nama, misalnya di sekolah ini bangunannya ada bangunan A, bangunan B, bangunan C. Juga dipetakan lagi ada lapangan yang namanya halaman sekolah, jenisnya kebun dengan nama kebun yang ada di belakang sekolah maksudnya. Rumah dinas kepala sekolah, ini ya rumah dinas kepala sekolah, saya beri nama rumah dinas, entah itu digunakan oleh kepala sekolah atau tukang kebun atau guru ya, saya beri nama rumah dinas, tapi sebenarnya rumah dinas ini adalah rumah dinas kepala sekolah. Parkir ya, jenis prasarana parkir, tempat parkir guru saya tambahkan, terus bangunan atas nama WC guru dan bangunan atas nama WC siswa. Menambahkannya bagaimana ya, tinggal ditambah saja. Tambah misalnya kurang ya, silakan ditambahkan sendiri. Bangunan, terus bangunan apa, bangunan D atau bangunan apa, panjang dan lebarnya diisi, terus luas tapak bangunannya diisi. Hati-hati kalau luas tapak ini kok tiba-tiba tidak bisa disimpan, karena ini luas lahan tapak ini belum diisi. Kalau ini belum diisi, maka nanti teman-teman tidak bisa menambahkan data bangunan, terutama saat mengisi luas tapak bangunan. Nah, ini harus korelasinya dengan data di tanah. Status kepemilikan bangunan, silakan dipilih. Nilai perolehan kalau tahu ya diisi, kalau nggak tahu dikosongi. Nah ini jumlah lantai, lantainya itu bangunannya hanya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Tahun dibangun ya dikira-kira saja, kalau tahun pastinya tidak tahu ya dikira-kira. Dan tanggal SK pemakainya silakan diisi kemudian disimpan. Mungkin ada yang keterangan bangunan ini maksudnya bagaimana, saya contohkan ini. Bangunan WC. Nah, bangunan ini keterangannya, keterangan bangunan itu menjelaskan contohnya dibangun oleh komite sekolah.
Karena mungkin saja ada bangunan yang dibangun oleh komite, ada yang dibangun oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa mungkin. Ya, ini sebagai untuk memperjelas atau menjelaskan bangunan itu penjelasannya seperti apa. Silakan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Setelah semua bangunan, lapangan, kebun, pokoknya semua yang ada di atas tanah itu dipetakan ke dalam bangunan, selanjutnya silahkan diisikan kondisi masing-masing bangunan. Tinggal pilih bangunannya lalu klik kondisi. Nah, bagaimana sih cara mengisi kondisi atau kondisi bangunan yang benar? Kita lihat panduannya ya. Input kondisi. Ini kondisi itu kerusakan ringan, sedang, dan berat. Itu jenis-jenis kerusakan bangunan. Kerusakan ringan terjadi pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dinding, dan dinding pengisi maksudnya. Terus kerusakan sedang adalah bagian komponen non-struktural atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya. Nah, ini kerusakan berat. Kerusakan sebagian besar pada komponen bangunan baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Kerusakan bangunan tidak berfungsinya bangunan dikarenakan umur bangunan atau akibat ulah manusia, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini contohnya ilustrasi bangunan ya, ada atap, struktur, plat, balok, pondasi. Ini yang menjelaskan status, yang menjelaskan kerusakan suatu bangunan adalah atap, struktur, dan pondasi. Nah, kalau dinding ini yang warnanya selain merah ini menjelaskan kondisi kerusakan ruangannya ya. Jadi dibedakan antara bangunan dan ruang. Nah, kalau alur penilaian tidak bisa jelaskan, nanti bisa dibaca-baca sendiri saja. Nah, yang bisa menjelaskan ruangan ini atau bangunan ini rusaknya berapa persen, itu sebenarnya adalah konsultan atau ya orang-orang teknik ya. Kalau Bapak Ibu selaku operator kepala sekolah tidak paham, saran saya sebaiknya ya minta tolong teman-teman konsultan atau sarjana teknik yang membidangi untuk menaksir suatu kerusakan bangunan dan ruang, sehingga tidak asal mengisi kondisi kerusakan bangunan atau ruang. Nanti tinggal baca-baca aja di materi. Contoh seperti ini, baik ya, kalau baik tinggal simpan aja. Nah, sebelum disimpan dicek dulu kerusakan atap. Nah, tinggal tergantung atapnya ini ya. Keterangan penutup atap, dak beton, bukan dak, atau tidak memiliki atap. Karena ini nanti sangat berpengaruh, terutama ketika teman-teman kepala sekolah mau mengusulkan RKB misalnya. Kalau mau mengusulkan RKB ya syaratnya satu, harus ada tanahnya, karena bangunan pasti didirikan di lahan kosong yang tidak terpakai dengan standar ukuran yang disesuaikan. Kalau RKB ruang kelas ya paling enggak 8 kali 9 meter persegi. Atau juga tidak di atas tanah, tapi di atas bangunan yang penutup atapnya dak beton ya. Kalau tidak punya dua itu ya tidak bisa mengusulkan untuk RKB. RKB itu tidak harus ruang kelas loh ya. Misalnya RKB rumah dinas guru, perpustakaan, terus lab. Nah, itu juga harus menyediakan tadi tanah kosong atau bangunan yang atasnya sudah ada penutup atap dalam bentuk dak beton. Ini terkait kondisi bangunan ya. Selain itu juga data rinci ini pondasi ya. Pondasi kalau rusak, nah, penurunan merata pada seluruh struktur bangunan itu otomatis rusak ringan. Kalau bangunannya saja rusak ringan, berarti ruangan yang ada di bangunan itu berarti masuk dalam kategori rusak ringan. Kenapa? Ya karena bangunannya utama itu rusak ringan, berarti semua ruangan di dalam bangunan itu ya rusak ringan. Begitu pula kalau klasifikasi pondasinya sudah ini, pilihan yang ketiga ini rusak berat, maka
ya semua secara otomatis semua ruangan yang dipetakan ke bangunan ini ya rusak berat. Nah, kalau bangunannya saja rusak berat yang di dalamnya ada ruangan kelas, maka secara otomatis ketika ruangan itu dipetakan untuk pembelajaran ya invalid. Kenapa invalid? Ya karena terdeteksi kerusakannya rusak berat. Kalau ruangan rusak berat berarti tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Itu ya perlu dipahami ya. Jadi teman-teman operator harus memetakan dulu semua bangunan yang ada di sekolah yang berdiri di atas tanah. Ini baru pondasi, belum lagi struktur, kolom, balok. Kolom dan balok itu apa sih? Nah, kolom, saya contohkan kolom. Ini ya, tadi ini pondasi sudah. Pondasi. Nah, ini yang bisa menaksir ini adalah konsultan. Sekali lagi, sebaiknya konsultasi dengan konsultan yang membidangi tentang menaksir kerusakan suatu ruang dan bangunan. Nah, ini pondasi tadi, ini lurus, miring sehingga lantainya turun. Karena pondasi miring sehingga lantainya pecah semua. Longsor ini ya. Bangunannya miring ya karena tadi pondasinya ambles. Sehingga seperti ini. Tanah turun, pondasinya naik. Bisa juga. Kolom itu maksudnya adalah tiang penyangga utama sebuah bangunan. Bisa yang tiang yang besar itu loh, cor-cor yang di pojok-pojok itu. Nah, itu maksudnya adalah kolom. Rusak ringan, sudut kolom pecah. Ini contoh-contohnya kerusakan ya, kerusakan ringan. Gambarnya nanti seperti ini. Ini rusak rambut, ini namanya retak permukaan kolom yang tidak berpotensi mengakibatkan keruntuhan struktur. Kalau sudah seperti ini, retakan besar, ya mungkin sangat berpotensi. Bisa juga seperti ini, betonnya terkelupas atau kolomnya terkelupas. Contohnya seperti ini. Nah, ini kolomnya sudah hampir roboh seperti ini. Ini patah namanya ya. Kalau seperti ini patah, kolomnya patah. Tiang penyangga utamanya patah. Ini contoh penghitungannya. Nanti yang sekali lagi yang bisa menaksir ini adalah orang teknik sipil yang memang membidangi terkait menaksir sebuah kerusakan bangunan atau ruang. Balok, yang dimaksud balok itu pengait antar kolom, bisa di atas bisa di bawah. Ini contohnya seperti ini. Yang di atas itu loh. Nah, itu namanya balok. Nah, ini kerusakan balok, besi beton korosi, baloknya patah dan seterusnya. Nah, ini cara menghitungnya. Plat lantai ini ya, plat lantai ini. Nah, ini terkait kondisi kerusakan bangunan. Atap ini juga. Nah, nanti atap ini kaitannya dengan tadi ruangan ya. Nah, kembali lagi ke aplikasi saja. Nah, setelah semua kondisinya dipetakan, berikutnya memetakan ruang yang ada di dalam masing-masing bangunan itu. Caranya bagaimana? Nah, sebelum situ teman-teman sekali lagi ketika mau mengisi dapodik, terutama mengisi sarpras, siapkan dulu peta lokasi bangunan dan ruang karena itu sangat penting. Ruang. Nah, contohnya seperti ini. Semua ruangan apakah berada di bangunan A? Nah, belum tentu. Nah, ini harus dipetakan ulang. Misalnya, ruang kelas 1, 2, dan 3 ini berada di bangunan A. Oh, sudah betul. Berarti kelas 4, 5 ini berada di bangunan B. Nah, saya ubah. Saya ganti ke bangunan B. Lalu simpan. Berikutnya, kelas 5 juga berada di bangunan B. Di atas ya berarti bangunan B. Simpan lagi. Kelas 6 juga sama, berada di bangunan B. Nah, ini contoh memetakan letak ruangnya itu di bangunan mana, maksudnya itu. Kalau membacanya gambarnya seperti ini. Di bangunan A, ruangan yang ada di bangunan A adalah ruang kelas 1, 2, 3. Sedangkan ruangan yang ada di bangunan B adalah kelas 4, 5, dan 6. Ini kalau jumlah
jumlah ruang kelasnya sudah sesuai. Kalau sudah seperti ini, jumlah rombelnya 6, jumlah ruang kelasnya sudah 6, ya sudah, tidak usah berharap-harap untuk mengusulkan DAK khususnya RKB ruang kelas ya. Jumlah lantainya 1. Berikutnya ruang capsek. Oh, ternyata ada ruang capsek, tapi ruang capsek ini jadi 1 di bangunan B, bukan di A. Silakan diganti. Nah, berada di bangunan B ruang capseknya. Nah, secara otomatis masuk ke B. Ruang lab, nah, berarti sekolahnya tidak punya lab. Ruang perpustakaan, oh punya ruang perpustakaan, berada di bangunan A, sudah sesuai. Berikutnya kamar mandi atau WC. Nah, contoh ini. Di sini yang dipetakan di bangunan harusnya bukan di bangunan A ya, berarti karena tadi di sekolah ini ada referensi ruang atas nama ruang WC tersendiri. Ruang WC guru. Berarti ini harus dipindah ke WC guru. Ini WC guru. Simpan. Ini juga WC siswa yang A ini ya. WC siswa. Seperti ini. Nah, sehingga di pemetaan kamar mandi atau WC sudah benar, tetapi jumlah ruangannya, jumlah biliknya yang kurang. Kenapa? Di sini hanya ada 2 saja, sedangkan ya ini nih. Sedangkan di data sanitasi tadi jumlah bilik WC-nya itu ada 4. Berarti kan tidak sesuai. Kenapa? Karena kalau Sarpras WC ya, kamar mandi WC itu yang dihitung atau yang dimasukkan Dapodik adalah jumlah biliknya, bukan bangunannya, tapi jumlah biliknya. Berapa bilik? Nah, contohnya seperti ini. Dan di dalam satu bangunan ini, misalnya 2 ya, berarti ini bangunan pertama, bangunan kedua. Di dalam bangunan masing-masing bangunan ini ternyata ada 2 bilik. 1 bilik pria, 1 bilik yang pria yang kedua. Begitu juga wanita. Pastikan jumlah jamban ya, jumlah jamban yang diinputkan pada tab rincian data sekolah sanitasi tadi ya, sesuai dengan jumlah toilet yang direkam pada tab prasarana. Maksudnya ini tadi. Jumlah bilik ya. Kalau di sanitasi 4 ya, di sini harus bikin 4. Berarti harus tambah lagi referensi kamar mandi WC. Kalau ini tadi WC guru apa ya? Nah, untuk melihatnya gampang, digeser ke kanan ini. Seret. WC guru laki-laki, berarti saya tambah lagi WC guru perempuan. Ini ya. Di bangunan WC guru, kode ruangannya silakan disesuaikan dengan pengkodean di sekolah. Nama ruangannya WC guru perempuan. Panjang dan lebarnya nanti diisi. Simpan. Nah, di sini ada 2. Nah, laki-laki atau perempuan. Berarti WC ini bersama ya. Padahal di sini referensinya laki-laki, berarti namanya harus diganti. Laki-laki. Laki-laki. Simpan. Begitu juga kamar mandi, WC ya ini. Ini disamakan aja, kamar mandi. Ini juga sama. Biar sama ya, namanya disamakan saja. Kamar mandi atau WC bisa sama. WC guru laki-laki. Begitu juga ini, kamar mandi atau WC guru perempuan. Nah, yang siswa juga sama. Ini kamar mandi WC guru laki-laki. Ubah. Karena kalau kamar mandi sekarang harus berbasis gender ya, tidak boleh digabung. Ya mungkin ada yang gabung bisa sama sih, tergantung referensinya harus sama. Laki-laki. Nah, ini saya copy saja biar cepat. Simpan. Saya tambah lagi kamar mandi siswa laki-laki, berarti ini kamar mandi siswa perempuan. Perempuan ya. Namanya di bangunan siswa. Kodenya disesuaikan. Nah, saya ganti perempuan. Simpan. Nah, di sini sudah sama ya, tadi 4.
di data di sanitasi kan 4 tadi, di sini juga sama, sudah 4. Berarti sudah sama persis ya. Berarti antara jumlah di sanitasi dengan data kamar mandi atau WC yang dimasukkan di sarana prasarana sudah sama persis. Lalu kira-kira berapa sih harusnya jumlah minimal WC, kamar mandi atau WC untuk siswa dan untuk guru? Kalau berdasarkan SPM, standar pelayanan minimal, rasionya kalau kamar mandi WC guru laki-laki perempuan ya minimal satu untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, berarti 2. Nah kalau untuk siswa itu berbeda. Nah untuk siswa laki-laki standarnya itu 1 berbanding maksimal untuk 60 siswa, sedangkan untuk siswa perempuan 1 WC itu maksimal untuk 40 siswa. Jadi bisa dihitung murid di sekolah teman-teman itu berapa yang laki-laki dan berapa yang perempuan. Kalau laki-laki tadi dibagi 60 ketemu berapa, dan perempuan dibagi 40 ketemu berapa. Itu standar terkait SPM WC ya. Nah, silakan dihitung sendiri. Harus berapa memiliki. Kalau belum sesuai dengan standar pelayanan minimal ya mengusulkan untuk WC. Ya rata-rata harusnya mengusulkan WC siswa. Kalau WC guru pasti sudah memiliki. Berikutnya ruang penunjang. Nah, ini ada ruang dinas, rumah dinas kepala sekolah kok berada di bangunan A. Padahal tadi ada referensi sendiri bangunan kepala sekolah, diganti. Referensinya disesuaikan. Mana tadi? Rumah dinas. Simpan. Nah, ini harus sesuai. Supaya antara bangunan dengan ruang yang dipetakan di dalam bangunan sesuai. Kalau membacanya gini kan gampang. Di bangunan A di dalamnya berisi 3 ruang kelas. Di bangunan B ada 3 ruang kelas. Di ruang Kepsek berada di bangunan B. Ruang guru, ruang guru berada di bangunan B. Berarti sekolah ini belum memiliki ruang kepala sekolah. Ruang perpustakaan berada di bangunan A. Kamar mandi berada di masing-masing jenis sarpras WC tadi, dan ruang penunjang, rumah dinas kepala sekolah berada di bangunan atas nama rumah dinas. Nah, ini terkait pemetaan antara bangunan, tanah, bangunan, dan ruang pada sarpras di Dapodik. Nah, terkait penghitungannya nanti silakan teman-teman lihat saja panduan atau manual file ini. Nanti saya lampirkan di deskripsi video tutorial di YouTube ya. Ini lanjut saja ke bagian bawah. Nah, kondisi kerusakan ruang. Selanjutnya tadi kan kondisi kerusakan bangunan. Sekarang kondisi kerusakan masing-masing ruang. Pilih ruangannya dan input kondisi. Nah, contohnya ini kerusakan ringan. Kenapa rusak ringan? Padahal hanya 5, 2. Nah, ini sekali lagi kalau menentukan kondisi kerusakan ini silahkan minta bantuan atau minta tolong ke konsultan untuk menaksir suatu kerusakan bangunan atau ruang. Kalau kerusakan ruang itu ya dinding tadi. Maksudnya dinding yang bagaimana? Ini dinding. Ini dinding ya, kerusakan ruang dinding. Terus lagi plafon. Nah, kalau sekolahnya tidak memiliki plafon, ya berarti jenis kerusakan di sini plafon ini 100%. Ya kenapa 100%? Ya karena mungkin tidak punya plafon. Dikasih keterangan di sini, ruang kelas tidak memiliki plafon, itu aja. Kaca pintu kusen, lantai tadi ya, kalau tidak ruang kelasnya belum ada lantainya ya dikasih penjelasan. Utilitas lain, instalasi listrik, instalasi air, terus finishing. Maksudnya finishing itu apa? Kerusakan finishing langit-langit, kerusakan finishing dinding, kerusakan finishing kayu. Nah, contohnya ini. Finishing itu yang kayak gini. Nah, ini finishing dinding, langit-langit mungkin catnya belum, dan seterusnya. Nah, kalau sudah data Dapodiknya diperbaiki dan konsultan sudah mengisikan form penghitungan kerusakan, contohnya kayak ini. Nah, ini form penghitungan kerusakan. Jadi standar di Kementerian PUPR ini formnya nanti bisa di-download
di sini ya, halaman ringkas.kemdikbud.go.id/dak 2021. Nah, nanti yang mengisi ini yang paham adalah konsultan atau orang-orang teknik sipil ya pastinya, untuk menaksir kerusakan bangunan dan ruang. Setelah diisi tingkat kerusakannya oleh orang yang membidangi, selanjutnya minta petugas surveinya siapa. Harus ada petugas surveinya ya pastinya, menandatangani berita acara, form tadi, minta stempel. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh tim survei dan stempel, berkas tersebut atau form ini dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk dimintakan persetujuan. Jadi ada 3 yang menandatangani persetujuan. Pertama adalah petugas survei, yang kedua disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan disahkan oleh Dinas PU Kabupaten Kota. Catatannya untuk PU adalah yang menangani bangunan gedung. Jadi harus 3 komponen ini mengesahkan format penghitungan ini, dan dilampiri juga dengan sketsa dena bangunan dan ruang tadi. Kemudian form yang sudah ditandatangani ini, jika sudah jadi semua ya, sudah ditandatangani baik petugas survei, terus Kepala Dinas Pendidikan dan PU, selanjutnya di-scan PDF, dilampiri dengan dena lokasi tadi, dijadikan dalam satu dokumen PDF. Kemudian tugas berikutnya, dokumen tersebut diupload oleh operator sekolah melalui laman manajemen satuan pendidikan di spdatadik.kemdikbud.go.id. Yang saya contohkan loginya seperti ini ya. Nah, pilih menu Sarpras ya, Sarpras. Nah, di menu Sarpras ini yang pertama nanti mengisikan dulu form cek Sarpras. Nah, ini ada pertanyaan, apakah memiliki ruang kelas? Memiliki. Perpustakaan? Memiliki. Memiliki lab? Tidak. Terus memiliki ruang pimpinan, ruang kepala sekolah maksudnya? Tidak. Ruang guru? Memiliki. Tempat ibadah? Belum. Ruang UKS? Tidak memiliki. Sanitasi WC? Memiliki. Gudang? Tidak memiliki. Ruang sirkulasi? Tidak memiliki. Apalagi tempat bermain tidak memiliki. Setelah diisi semua, ya disesuaikan, maksudnya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kalau sudah diisi, kemudian simpan jawaban. Setelah disimpan, berikutnya operator sekolah melakukan upload form penilaian kerusakan tadi. Form ini ya, form ini tadi, ini ya, yang sudah ditandatangani oleh 3 komponen tadi, tim survei, kepala dinas, dan PU. Ini harus ada stempelnya semua. Kemudian dilampiri dengan sketsa dena bangunan. Kalau ditempelkan di sini kan sketsanya kecil, maka sebaiknya dena dilampirkan di halaman berikutnya biar kelihatan besar. Setelah itu operator sekolah mengupload ke halaman ini. File yang diupload dalam bentuk PDF. Setelah diupload, tugas operator sekolah memantau perkembangannya. Jangan lupa, dokumennya sudah diupload tapi dapodiknya jangan lupa disinkron. Ya sama saja kalau dokumennya diupload tapi dapodiknya yang sudah diperbaiki tidak disinkron, ya nanti tidak match antara usulan dengan data di dapodik. Atau kebalik, di dapodik tidak diperbaiki, hanya mengusulkan form ini, ya sama saja. Di dapodiknya masih terindikasi ruangannya baik semua, tapi di form isian, formulir yang dilampirkan, yang ditaksir kerusakan tadi, ada beberapa ruang yang terindikasi rusak ringan bahkan berat. Nanti hasilnya tidak match. Jadi sebaiknya ya dua-duanya. Dapodik diperbaiki, kemudian disinkron menggunakan versi dapodik yang terbaru. Kalau versi sekarang ya menggunakan versi 2021D. Setelah disinkron, baru upload dokumen ini dan menunggu proses. Proses uploadnya dan sinkronnya maksimal sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021. Itu
Itu ya terkait penjelasan data Sarpras. Sekali lagi tadi sudah saya jelaskan, mau mengusulkan RKB ruang kelas, lihat dulu antara rasio rombel dengan ruang kelas. Kalau ruang kelasnya sudah 6, kalau SD ya, ruang kelasnya sudah 6, rombelnya sudah 6, dan ruangannya baik semua, ya tidak bisa mengusulkan untuk RKB ruang kelas. Terus bagaimana ruang kelasnya 5, terus rombelnya 6, berarti ada satu rombel yang menggunakan, bisa jadi ruang kelas yang sama tapi disekat jadi 2, atau menggunakan ruang lain, misalnya ruang serbaguna yang dimanfaatkan sebagai ruang kelas. Nah, itu teman-teman operator sekolah harus memahami itu. Bagaimana caranya? Nah, gitu. Jadi sekali lagi kuncinya, silahkan berkoordinasi yang baik antara kepala sekolah dengan operator, dan syukur-syukur ada tim teknis yang memahami tentang penilaian kerusakan suatu bangunan, sehingga isian di Dapodik menjadi lebih baik. Yang harusnya ruangannya baik ya jadi baik, yang harusnya ruangan itu rusak ringan ya rusak ringan, atau bahkan ada yang rusak berat. Sehingga mudah-mudahan ketika teman-teman mengusulkan untuk DAK 2022 ya nantinya bisa terrealisasi dengan baik dan mendapatkan DAK di tahun 2022. DAK itu tidak harus berbentuk RKB loh, bisa berbentuk rehab, bisa berbentuk WC tadi, bantuan WC, bisa berbentuk buku, alper dan lain-lain. Jadi sekali lagi, benahi dulu Dapodiknya sesuai dengan ketentuan yang benar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan pengisian Sarpras di Dapodik. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memecahkan permasalahan terkait input Sarpras di Dapodik. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang kurang pas, dan minta tolong di like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.